terkait dengan laporan Pak Jokowi ini, kapan sih penetapan tersangkanya gitu? Kan sudah dijelaskan, mereka melaporkan ke polisi dan dijelaskan oleh kantor polisi bahwasanya itu identik. Terus mau ngapain lagi? Harusnya berhenti dong. Harusnya. Sampai dia ngomong gitu. Kebayang nggak kalau Pak Jokowi itu adalah orang tua kita diperlakukan seperti itu, marah nggak? Marah. Nah, iya, itu sama kita dengan Pak Jokowi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang masih viral di dunia maya, ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh terlapor. Narasumber kita yang kita undang adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (LEMKAPI). Tentunya beliau akan melihat dari sudut pandang ketentuan hukum acara pidana dan hukum pidana kita terkait dengan laporan-laporan Pak Jokowi yang saat ini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan, ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan kita akan lihat apakah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik atas laporan Pak Jokowi ini. Selamat pagi, ya, selamat Pak pagi. Dr. Edi Hasibuan. Ya, selamat pagi. Ya, kita akan membahas terkait dengan laporan polisi Pak Jokowi, di mana laporan polisi tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. ya, Tapi yang sekarang ini up to date dan fenomenal adalah setelah ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, Pak Jokowi mendapatkan somasi dari Rismon CS, ya, dan somasi Pak Jokowinya. Dengan strategi apa, mungkin dengan somasi itu apakah itu bisa mematahkan laporan polisi atau menghantam Pak Jokowi. ya. Ini semakin rame ya. Semakin rame. Saya juga mendengar itu. Iya, saya juga mendengar itu, tergelitik kita juga mendengarnya, karena mereka konferensi pers katanya melayangkan somasi dengan keras, gitu kan. Nah, pandangan daripada seorang praktisi hukum seperti apa? Ya, pertama kita harus paham bahwasanya laporan Pak Jokowi kan memang ada di Polda Metro Jaya. Kemarin itu lama sekali ya, dari penyelidikan kemudian naik kepada penyidikan. Ya, artinya kalau terjadi seperti ini maka yang penyidik menemukan ada tidak pidana di sini, ada pelanggaran hukum di sini. Ya, dan saat ini kalau kita lihat Polda Metro Jaya kembali melakukan pemanggilan ya kepada saksi-saksi ya, tapi dalam kapasitas dalam statusnya sebagai penyidikan untuk penyelidikan. Kalau pertama dulu ada untuk kepentingan penyelidikan ya, klarifikasi dan sebagainya, maka sekarang dengan adanya kenaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka polisi atau penyidik kepolisian itu melakukan pemanggilan untuk kepentingan pro justisia ya. Artinya memang ini adalah merupakan tugas penyidik ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti-bukti, kemudian memanggil ya sebanyak-banyaknya saksi-saksi, termasuk semua saksi pelapor ya. Kalau kita lihat kemarin termasuk penyidik datang ke itu ya, ke apa namanya, ke Solo ya, ya untuk melakukan biar lebih efektif karena di sana itu memang banyak sekali saksi yang diundang, saksi yang dipanggil, agar mereka segera ya. Saya kira memang ini adalah, kalau kita lihat ini langkah cepat ya, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kemudian melakukan pemanggilan semua saksi pelapor ya, dan ke depan setelah ini selesai dan termasuk kalau nggak salah saat ini penyidik Polda Metro Jaya melakukan validasi terhadap saksi ya, saksi mana yang betul-betul bisa memberikan suatu keterangan yang betul-betul apa ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemarin penyidikan itu saksi ya, jika itu tidak dibutuhkan lagi tidak dipanggil ya. Tapi sekarang adalah saksi-saksi yang sangat penting dilakukan validasi, termasuk bukti-bukti dilakukan validasi ya. Mana kira-kira yang memberikan suatu bukti yang kuat bahwasanya memang ada pelanggaran hukum.
Oke, tapi persoalannya adalah ketika mereka mengeluarkan jurus maut. Ya, Itu somasi tadi gitu. ya, itu tidak apa-apa sebetulnya. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah. Ini kan kita bicara masalah hukum ya. Apakah itu untuk menakut-nakuti Pak Jokowi gitu? Saya yakin Pak Jokowi tidak akan takut ya. Itu kan somasi ya. Karena kan mereka udah laksanakan konferensi pers Iya. besar-besaran. Iya. Dan kita memang harus Dan membacakan menghormati. somasinya gitu, Iya. keras. Kita harus menghormati itu apa yang mereka lakukan, karena itu juga merupakan perlawanan hukum ya, somasi ya. Tetapi kan tidak bisa ya, somasi kan sifatnya baru apa namanya ya, tidak bisa memiliki kekuatan hukum ya. Iya. Ya, tidak bisa memiliki kekuatan. Tetapi itu adalah kita hormati apa yang Karena menjadi apa. setahu kita dari hasil gelar perkara khusus yang mereka laksanakan juga baru-baru ini, hasilnya ditolak juga Iya. 2 kali. Kalau saya sih sarankan, kalau Pak Pitra, sarankan malah sebaiknya mereka mempersiapkan ya untuk pemeriksaan yang akan datang ya. Itu lebih bagus karena termasuk kemarin kan kalau kita lihat apa dia teman kita Roy Suryo kan juga katanya kan sudah memiliki bukti-bukti yang lain ya. Kemudian malah memiliki bukti-bukti jasa ya. Saya berharap mereka itu justru itu yang mereka fokuskan ya. Nggak usah kemana-mana dulu. Nggak usah Itu fokus somasi apa segala siapkan macam. bukti-bukti. Kemudian nanti ketika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, tunjukkan bahwasannya apa yang menjadi apa. Kalau memang itu tuduhan tidak benar, buktikan kepada penyidik. Oke, ya. itu kan yang konteks paling benar. prosedurnya. Iya betul ya. Tapi kan dalam konteks faktanya mereka juga sedang mengupayakan untuk masuk ke jaringan internasional katanya gitu. Iya. Sampai Ya, itu- mereka ke London berfoto-foto di belakang apa gitu kan. Kita sudah di London ini Iya. untuk melakukan Apa? perlawanan kata Ya, dia gitu di exactly. luar negeri. Nah, Iya. apakah memang hukum di London itu sama dengan di Indonesia gitu? Iya. Saya kira kita juga tahu semua bahwasannya kalau menurut saya Ya saya kira kan kita punya kedaulatan Iya. juga Iya. gitu. Ini gimana? Itu Bisa nggak tidak- intervensi London mengintervensi Indonesia gitu? kalau menurut saya itu terlalu jauh ya. Kenapa demikian? Karena apa yang diterapkan di sini adalah hukum kita ya, hukum Indonesia ya. Artinya sia-sia kalau menurut saya. Kalau mereka datang ke luar negeri, kalau misalnya malah kalau saran saya lebih baik mereka persiapkan. Persiapkan ketika dipanggil penyidik, persiapkan Bukti-bukti bukti-bukti. semua ya. Itu yang paling penting ya. Hukum dilawan dengan hukum ya. Jadi kalau misalnya datang ke London ya untuk apa? Ya. Untuk apa? Hanya memberikan apa namanya kepada mengumumkan kepada seluruh dunia misalnya gitu ya. Tapi kan di sini pun beritanya kan saya kira internasional juga tahu tentang ini ya. Dan kita tunggu apapun hasilnya daripada penyidikan itu. Yang pertama kan kita tahu bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu kan memang identik ya. Artinya dengan apa? Artinya juga kemarin kawan-kawannya juga Pak Jokowi sudah mengakui bahwasanya memang Pak Jokowi kuliah di sana. Teman-temannya alumni kemarin juga mengakui bahwasanya kuliah di sana. Mereka adalah teman kuliah. UGM sendiri sudah menjelaskan bahwasanya ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Terus mau ngapain lagi coba? Orang atau lembaga yang mengeluarkan ijazah itu saja sudah mengakui bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu benar, identik ya, dan benar dikeluarkan. Terus kita mau tidak percaya sama siapa lagi gitu ya? Kalau saya ini logika hukum ya yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga kita lihat kemarin dalam apa namanya perkumpulan alumni ya, juga memberikan suatu apa ketegasan bahwasanya memang Pak Jokowi kuliah di sana, lulus di sana ya. Saya tidak tahu persis sebetulnya apa yang menjadi logika kawan-kawan itu ya. Dan tetapi sekali lagi adalah kita menghormati hak hukum mereka ya. Tetapi juga sebetulnya kalau saran kita tentunya kita harapkan kawan-kawan ya, sadarlah dulu ya. Oke. Artinya memang untuk apa juga misalnya melakukan kegiatan yang kira-kira memang apa namanya tidak berpengaruh apa-apa ya. Saya kira demikian ya. Oke, ini hal yang menarik juga. Baru-baru ini katanya informasinya mereka telah menyurati Senator Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump. Itu setahu saya strategi BPB tersangka ya pra peradilan. Apa ya betul. Atau laporkan Propam, Asum dan ada misalnya tapi mereka ini melaporkan kepada Rusia, kepada untuk Amerika apa Serikat. ya,
untuk mempersoalkan laporan ini katanya, laporan Pak Jokowi. Nggak ada katanya. urusannya di sana. Ini gimana? Masalahnya, Sampai katanya senator Amerika Serikat ingin menjawab surat mereka. iya, saya kira apapun juga ya, seluruh dunia harus juga menghormati hukum yang ada di Indonesia. Iya. Ya. Makanya tadi kalau ada yang melapor ya silakan saja, itu hak mereka. Tetapi lagi-lagi adalah, saya kira semua negara-negara dunia. Berarti kalau kita mengadu ke luar negeri Singapura, berarti Indonesia bisa diintervensi negara luar. Ya nggak bisa lah. Berarti kita bukan negara berdaulat. Ya, nggak boleh. Negara lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap Warga negara Amerika juga kalau melakukan pelanggaran Indonesia, iya, hukum bukan di luar negeri ya. Bukan di luar. Karena dia melakukan pelanggaran di Indonesia gitu. Itu kan secara hukum kan demikian ya. Iya. Iya. Jadi kalau ada laporan sampai ke Inggris, ke London, ke Rusia, untuk apa? Menurut saya sih sayang, percuma karena tidak akan berpengaruh apa-apa. Turun tangan mungkin. Iya. Atau Vladimir Putin Karena bersuara. presiden manapun ya saya kira tidak punya pengaruh apa-apa terhadap hukum kita. Hukum kita adalah hukum yang berdaulat ya. Dan apa yang berlaku di negara kita hanya berlaku di sini ya. Jadi kalau ada misalnya melakukan intervensi atau tekanan, kalau menurut saya tidak efektif ya. Ya, oke. Ini juga hal yang menarik. Salah satu strategi daripada terlapor ketika memainkan baju we walk the talk and do the talk selalu dibuka. Apakah itu merupakan bagian dari strategi? Ya. karena setiap acara-acara ya, mereka selalu pakai baju we walk the talk gitu. Terus pakai baju pakai wayang dan lain-lain. Ini strategi hukum atau karena ini kan proses hukum. Ini sebetulnya Karena itu apakah itu merupakan upaya untuk no viral no justice pakai baju itu gitu. Sebetulnya mungkin kalau saya melihat ya, tujuan kawan-kawan kita itu kan sebetulnya biar menarik sebetulnya. Tapi lebih akhirnya ya mungkin adalah merupakan ya apa namanya ya sindiran-sindiran hukum mungkin ya. Ya, ada juga disiplin ilmu itu ada juga ya. Iya. Walaupun kita tidak pernah pelajari, tapi ya, ilmu dari mana yang dipelajari? Mungkin kan dari penasihat hukumnya bertanya, boleh nggak kita bikin? Strategi kan kita nggak tahu juga. Kan setiap pengacara kan beda-beda cara main. Cara mainnya beda. Kemudian cara bermainnya juga beda. Strategi kemudian strategi ya, saya kira Fitra juga kan banyak apa ya, banyak strategi ya. Sekarang kan mengikuti gendang. Iya itu. Artinya ketika mereka pakai baju we walk the talk, saya pakai baju Shopee. Ini. Ya. Terus tiba-tiba pada loncat gitu. Terus ketika mereka mainkan wayang, saya pakai borgol mainan. Tiba-tiba semuanya panik. Viral lagi ya. Ya artinya kan strategi dibahas dengan strategi. Iya. Nah, terus mereka menyebut kita tidak beretika. Nah, kan yang memulai dulu siapa dulu situ. Makanya saya ingin tanya, apakah dari segi pandangan hukum seperti baju we walk the talk ya, wayang itu merupakan strategi di dalam dunia hukum. Karena saya kira mungkin mereka ingin bangun opini no viral no justice gitu. Ya, kalau kita bicara hukum tentu saya ini kan sekarang dosen ya. Ya. Bahkan saya dalam paling naasnya sekarang kita lihat video mereka itu di TikTok banyak yang salto-salto dibuat masyarakat itu. Itu mungkin kalau menurut saya ya, kalau pengaruh hukum saya kira tidak ada ya. Tapi itu hanya untuk menarik saja. Bagaimanapun juga mungkin kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan tentunya pengen menarik ini karena apa? Ya kalau misalnya tidak ada menarik ya, nggak ada yang mau ditonton oleh masyarakat ya. Apalagi hiburan, jadi masyarakat anggap hiburan ya. Ya memang itu adalah kawan-kawan, tapi lagi-lagi adalah kalau menurut saya atribut-atribut tadi saya kira tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses hukum yang ada ya. Katanya dengan atributnya ada yang seperti cacing kepanasan katanya. Tadi itu nggak tahu tujuannya siapa gitu. Makanya kan kita tidak tahu apa yang sebetulnya, tetapi kalau menurut kami adalah menurut saya sendiri bahwasanya ya atribut-atribut yang kira-kira aneh-aneh gitu ya tidak akan mempengaruhi apa-apa di dalam proses penegakan hukum. Kalau yang penting adalah mumpung belum dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, persiapkan, atur strategi, persiapkan bukti-bukti yang kuat ya, kemudian siapkan saksi-saksi yang kuat sehingga itu lebih membantu mereka daripada apa ya. Bagaimana tuduhan yang disebut bahwasanya ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap
mereka selaku akademisi, katanya peneliti dan lain-lain. Seperti kita lihat Tipa, ya Tipa ini kan seorang dokter katanya, tapi memiliki ijazah orang. Dan dia menyebut kita adalah peneliti gitu. Apakah relevan seorang dokter meneliti ijazah orang? Saya nggak aneh ya. Saya sendiri kan dosen. Saya ini kan dosen yang apa namanya sudah bertahun-tahun ya jadi dosennya. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, saya juga nggak tahu ya apa ya korelasinya. Mereka mempersoalkan masalah ijazah Pak Jokowi ya. Kenapa seluruh mantan presiden tidak mereka persoalkan? Itu juga yang menjadi pemikiran saya. Ya, logika saya seperti itu ya. Ketika misalnya Pak Jokowi ya, yang apa namanya menjadi presiden ya, kenapa yang dulu mantan presiden mereka persoalkan juga ya? Dan kemudian apa yang menjadi apa namanya? Kayaknya apa namanya ya? Agak-agak susah kita terima. Kurang logis gitu ya. Kenapa demikian? Karena ngapain sih mereka sebetulnya? Apa yang mereka cari? Ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat sudah dijelaskan bahwasannya ijazah itu identik. Sudah dijelaskan oleh UGM bahwasannya memang betul ijazah yang di Pak Jokowi adalah mereka yang keluarkan. Terus sudah diakui juga oleh kawan-kawan satu alumni dengan Pak Jokowi bahwasanya betul Pak Jokowi pernah kuliah dengan mereka. Terus kita mau ngapain lagi gitu loh ya. Logika hukumnya kan begitu ya. Karena mereka katakan belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Nah ini makanya mungkin aja kata dia. Nah, sekarang jadi masalah mereka, apakah mereka juga perlu memperlihatkan ijazah mereka pada masyarakat Indonesia? Kan tidak perlu kan. Yang penting adalah sudah ada pengakuan dari UGM bahwasanya ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Ya. Kecuali misalnya UGM tidak mengakui, itu baru masalah. Ya, ini UGM saja mengakui bahwasanya ijazah itu adalah dikeluarkan oleh UGM. Terus kita mau percaya sama siapa lagi? Nah, terus sudah dijelaskan juga oleh Baris Krim Polri bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu adalah sangat identik dengan aslinya yang lain ya teman-teman yang lain. Jadi terus mau ngapain lagi itu ya? Ya itu. Oke Bang. Situasi ini kan sudah tidak kondusif lagi karena saya melihat di dalam kasus ini tidak ada lagi kata praduga di situ. Langsung menuduh palsu. Seharusnya kan kalau kita orang hukum praduga, dugaannya palsu. Kita tidak boleh memponis seperti itu. Tapi mereka idealis bahwasanya itu yang dipikirkan dia itulah yang memang benar menurut dia palsu. Nah, apakah di dalam hukum itu siapa yang menuntut, yang tertuntut itulah yang harus membuktikan? Nah ini gimana nih? Artinya kita menuduh orang maling, lu maling gitu, terus disuruh buktikan kau maling. Enggak, harusnya kan yang melaporkan tadi dia, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Ini mereka minta dibuktikan bahwasanya itu tidak palsu dirinya. Gitu. Kan sudah dijelaskan, mereka melaporkan ke polisi. Dan dijelaskan oleh kantor polisi bahwasanya itu identik. Terus mau ngapain lagi? Harusnya berhenti dong. Harusnya logika hukumnya kan berhenti dong harusnya. Mereka minta forensiknya itu dilapor TNI. Susah. Seluruh Indonesia tidak pernah ada namanya apa. Karena di Baris Krim itu, di Mabes Polri sudah lengkap semua. Apa yang menjadi, kalau kita lihat apa namanya scientific crime investigation ya, itu kan merupakan penyidikan ilmiah ya, betul-betul ada alatnya ya, yang dari ini dipercaya oleh seluruh, jangankan di Indonesia, ini dipercaya oleh seluruh dunia, ya. Kenapa demikian? Karena memang ini merupakan apa ya, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya, artinya gitu ya. Apa yang menjadi keterangan hasil puslapor tadi ya, bisa dipertanggungjawabkan hukum ya, dan tidak serta merta bukan karena Jokowi bukan, tapi karena memang ya memang itu apa identik ya. Ya kalau kita misalnya polisi Indonesia melakukan penyidikan kemudian kita tidak percaya, masa kita minta bantuan polisi sana kan nggak boleh. Terus kalau kita tidak percaya terhadap polisi Indonesia, terus mau percaya sama siapa? Luar negeri, lapornya di luar negeri. Tidak bisa di sini ya kalau tidak percaya seperti itu. Artinya memang tentu kita ajak semua pihak ya
agar betul-betul menghormati proses yang sudah ada. Kemudian ya harus siap kalau memang itu adalah merupakan, termasuk juga saat ini ya, pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap para nanti kemungkinan kalau menurut saya akan ada calon-calon tersangka ya. Ya kita harapkan mereka lebih siap ya. Mending persiapkan diri, kemudian persiapkan diri, kemudian bawalah bukti-bukti yang bisa membantu, itu lebih bagus ya. Artinya memang tidak ada ngoceh ya, kami punya bukti ini, punya bukti ini, tetapi tidak punya apa-apa ya. Kan yang jadi masalah kan gitu ya, mereka lapor sama Baris Krim Polri, kemudian tapi tidak punya bukti apa-apa, hanya fotokopian ya, kemudian hanya dokumen-dokumen yang susah dipertanggungjawabkan, kan memang pasti nggak bisa diterima ya, pasti makanya dihentikan ya. Jadi kalau memang ada ya apa yang menjadi bawa bukti-bukti lain sehingga itu bisa membantu mereka. Oke Bang, ini hal yang baru juga update-nya, yaitu mereka ingin menjadikan sebuah jurisprudensi atas abolisi dan amnesti Hasto maupun Tom Lembong di dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Ya. Terus beberapa hari yang lalu mereka juga telah bersurat kepada Presiden meminta amnesti agar kasus laporan Pak Jokowi itu dihapuskan dan ditiadakan. Itu namanya kalau terjadi itu menang sendiri gitu ya. Iya, menang sendiri, kemudian belum proses udah takut duluan. Ya kan? Sebetulnya yang kita harapkan adalah ketika misalnya proses ini naik ke penyidikan ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah memang abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden kepada Hasto dan Tom Lembong ini mempengaruhi laporan polisinya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya? Saya optimis ya. Proses ini akan tetap jalan ya. Proses ini akan jalan. Karena beliau nggak presiden lagi. Ya, itu adalah masyarakat biasa. Ya, Pak Jokowi sekarang kan masyarakat biasa, masalah sipil. Dia ya. Kemudian dia memang pasti meminta keadilannya. Saya kira jangankan Pak Jokowi, kita sendiri atau orang tua kita diperlakukan seperti itu, pasti kita minta keadilan. Berarti ini nggak ada unsur politik dari Pak Jokowi. Nggak ada unsur politik, nggak ada ini adalah kriminal murni kok. Karena Jokowi udah bilang saya seinjak-injaknya, saya gina, hancur-hancur saya gina. Iya kan. Kita ngomong gitu. Kebayang nggak kok kalau Pak Jokowi itu adalah orang tua kita diperlakukan seperti itu, marah nggak kok? Oh, marah. Nah, iya, itu sama kita dengan Pak Jokowi. Artinya kalau kita lihat ini bukan kasus korupsi, ini bukan kasus politik. Dan kemudian Pak Jokowi diperlakukan seina-inanya, diperlakukan sangat tidak wajar. Padahal Pak Jokowi adalah sudah banyak berjasa terhadap negara dan bangsa, terhadap rakyat Indonesia. Kemudian diperlakukan seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana ya. Saya sendiri sebagai anak bangsa tentu merasa sangat prihatin ya. Ada orang seperti ya kawan-kawan kita ya. Bahkan kita kan kalau nggak salah beberapa kali ya ketemu di berbagai forum ya. Sini juga sebetulnya ya ada seperti itu. Tapi ya udahlah. Memang melapor itu adalah hak mereka. Kemudian juga melapor juga adalah hak Pak Jokowi. Makanya saya berharap agar kasus ini bisa cepat selesai. Dan ya biar ada kepastian hukum. Karena kalau enggak ini mengambang terus. Ini mengambang terus ya. Jadi ya saya sih minta kepada Polda Metro Jaya agar ini betul-betul bisa diproses cepat. Kemudian ada kepastian hukumnya. Apakah nanti seperti apa kita lihat. Oke, ini banyak yang bertanya-tanya Bang, terkait dengan laporan Pak Jokowi ini, kapan sih penetapan tersangkanya gitu? Karena masyarakat juga kurang memahami terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ini prosedurnya apa saja gitu? Jadi kalau kita lihat saat ini kan sudah tahap proses penyidikan ya, sudah memintain keterangan dari pihak pelapor. Dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan validasi terhadap saksi, makanya kan panggil banyak ya, terhadap bukti-bukti yang ada ya. Ini juga kan ya. Kemudian nanti selanjutnya ini akan dilakukan gelar perkara ya.
lalu melakukan pemanggilan terhadap mereka. Kemudian nanti setelah dipanggil, baru mereka akan dipanggil. Saya kira yang terlapor tadi akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pro justisia ya, untuk kepentingan penyidikan. Pertama kemarin itu mereka dipanggil sebagai saksi ya, sebagai saksi dalam kapasitas sebagai klarifikasi karena memang masih dalam bentuk penyelidikan. Tapi ke depan kawan-kawan kita itu akan dipanggil, kalau menurut pandangan saya karena saya juga bicara tentang hukum, kemudian sangat tahu betul ya bagaimana proses kepolisian, karena saya sebetulnya lebih bidang hukum saya hukum kepolisian sebetulnya. Dan ke depan mereka akan diundang sebagai saksi terlapor, kemudian tapi dalam kapasitas sebagai untuk kepentingan penyidikannya. Jadi kalau pertama tadi diundang sebagai untuk klarifikasi, maka sekarang memiliki dasar hukum dipanggil sebagai saksi terlapor dan dalam statusnya sebagai untuk kepentingan penyidikan ya. Artinya di sini adalah itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apa yang menjadi keterangan mereka ya. Jadi makanya saya berharap kepada kawan-kawan itu agar betul-betul mulai sekarang menyiapkan diri saja lah. Buktikan bahwasanya apa yang dituduhkan Pak Jokowi itu tidak benar. Buktikan, bawa bukti-buktinya. Jangan ngoceh doang ya, jangan tetapi kita berharap semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ini sangat dilematis ya ketika perkara proses hukum ini menjadi ajang teatrikal, ajang pertontonan, ajang leluconan, ajang candaan dan lain-lainnya, sehingga kita tidak melihat bagaimana nasib dan perasaan korban ketika diserang bertubi-tubi. Saya kira siapapun masyarakatnya, siapapun orangnya, kita harus tetap menghormati proses hukum, karena hukum adalah panglima tertinggi di Republik ini. Tentu kita menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pihak pelapor maupun terlapor, yang sampai ke luar negeri, ke Presiden Amerika dan lain-lain. Ya, tinggal nanti kita akan melihat hasil dan ending daripada persoalan ini, siapa yang diminta pertanggungjawaban secara pidana. Baik teman-teman, jangan lupa saksikan terus acara Head to Head bersama pengacara Mawar hanya di YouTube Petisi Ali. Sampai ketemu kembali. Ya, makasih Bang. Ya. Sahabat Petisi Ali dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali dalam episode membahas seputaran dunia hukum di Republik Indonesia. Kita menyoroti terkait dengan adanya telegram dari Kapolri, yaitu pengangkatan struktur dan fungsional baru yang mengisi jabatan-jabatan strategis di kepolisian. Dan tentu kita harus mengetahui siapa-siapa yang mengisi jabatan fungsional tersebut, rekam jejaknya untuk diketahui masyarakat, dan tentunya kepolisian Republik Indonesia akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Maka dari itu, hari ini kita mengundang narasumber yang memang kredibel di bidangnya, yaitu Dr. Edi Hasibuan, SMH. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian LEMKAPI, dan beliau juga penasihat ahli Kapolri di bidang hukum dan kriminologi ya. Tentu pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali karena nama-nama petinggi-petinggi Polri ya akan saya bacakan yang telah dikeluarkan oleh Kapolri Listio Sigit, yaitu
telegram rahasia. Oh, bukan telegram rahasia juga nih Bang, telegram ya. Udah diketahui masyarakat. Udah diketahui masyarakat gitu loh. Nah, jadi THR ini tanggal 5 Agustus 2025 teman-teman ya. Yang pertama di sini saya bacakan sehubungan dengan referensi di atas, dengan ini diberitahukan kepada tersebut alamat bahwa para pati pamen Polri tersebut dibebaskan dari jabatan lama dan dimutasikan dalam jabatan baru masing-masing sebagai berikut. Nah, yang pertama, Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo SIM Hum, Irwasum Polri dahulunya, angkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri. Terus ada Komjen Pol Wahyu Widada, Bareskrim Polri ya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasum Polri. Nah, terus yang ketiga di sini ada Komjen Pol Dr. Sahardiantono, Kabah Intelkam Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri. Terus di sini ada juga Komjen Pol Ahmad Wiyagus yang menjabat sebagai Astaup Kapolri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabah Intelkam Polri. Selanjutnya ada Muhammad Fadil Imran yang Kabah Arkam Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Astamaof Kapolri. Terus selanjutnya ada Irjen Pol Karyoto, jabatan barunya sebagai Kabah Arkam Polri, dan Irjen Pol Asep Edi Suheri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Baik, teman-teman, kita akan bahas dari Bapak Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, rekam jejak beliau seperti apa sehingga Kapolri mengangkat menjadi Wakapolri. Ini akan kita kupas dan kita kaji bersama dengan LEMKAPI, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Baik, Bang Edi, ini kan sudah ada TR Kapolri tertanggal 5 Agustus 2025 terkait dengan pengangkatan Pak Dedi Prasetyo. Menurut hemat Abang, pengangkatan Pak Dedi Prasetyo ini dan kawan-kawan ini pertimbangan Kapolri seperti apa? Ya, pertama memang saya kira memang inilah yang sejak dulu ya. Seminggu 2 minggu ini ditunggu oleh masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena memang kebetulan Pak Doviri sudah memasuki masa pensiun. Ya, tentu harus ada penggantinya ya. Dan setelah mungkin melewati beberapa waktu, akhirnya Kapolri menunjuk Pak Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri ya. Kenapa demikian? Kan itu banyak pertanyaan sebetulnya. Yang pasti Dedi Prasetyo memang memiliki jejak karir yang sangat bagus ya. Kemudian juga kinerjanya juga banyak sekali yang banyak diapresiasi, termasuk juga di internal Polri juga cukup dikenal kepemimpinannya bagus ya. Kemudian juga kita kenal Pak Dedi Prasetyo ini adalah memiliki banyak di bidang ya yang sudah termasuk pernah menjadi Kadipumas Polri, Karopenmas Polri dulu ya, sebelumnya Kapolda Kalimantan Tengah, kemudian pernah juga menjadi ASSDM Polri, kemudian pernah juga menjadi Irwasum ya, kemudian saat ini akhirnya ditunjuk menjadi Wakapolri ya. Kemudian banyak kalau kita lihat ya, kenapa mesti dia, masih banyak yang lain ya, saya kira betul ya. Tetapi kalau idealnya memang kalau lihat daripada sejak dulu ya pengalaman dulu, memang menjadi Wakapolri itu biasanya lebih senior ya dari Kapolrinya. Jadi kalau Kapolri sekarang di 91, maka Wakapolrinya idealnya memang 90. Dan ini yang perlu dilakukan Polri untuk menjaga keseimbangan ya. Artinya ya, Wakapolri itu kan pembantu Kapolri. Ya. Apa yang menjadi kebijakan Kapolri, maka itulah yang harus dilakukan oleh Wakapolri. Ya. Apa yang menjadi visi misi Kapolri, itulah yang nanti akan juga dilakukan oleh Wakapolri untuk seluruh jajaran Polri. Ya. Artinya adalah kita diharapkan memang apa yang menjadi visi misi Kapolri itu, termasuk saat ini kalau kita lihat presisi ya, bagaimana program ini bisa sampai ke bawah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri. Dan itulah menjadi tugas daripada Wakapolri itu sebagai pembidang fungsi ya, pembinaan ke dalam internal ya. Bagaimana tadi program presisi Kapolri itu bisa
dilaksanakan seluruh jajaran Polri sampai ke bawah. Itu yang menjadi tugas. Oke, ini kan masyarakat bertanya, Bang Edi, peran dan fungsi Wakapolri itu dalam jabatan fungsional Wakapolri itu apa saja? Iya. Gitu kan? Karena kita lihat selain Kapolri ada Wakapolri dan lain-lain. Apakah memang Wakapolri ini statusnya hanya mewakili Kapolri saya di mana-mana? Tidak juga demikian ya, tapi memang yang pasti adalah tugas Kapolri itu adalah lebih kepada pembinaan internal ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan dalam internal Polri, maka biasanya Wakapolri lah yang turun. Yang turun ya. Untuk mengambil alih ya. Artinya dia merupakan perpanjangan tangan Kapolri ya. Artinya tidak semua tugas itu diambil oleh Kapolri, tetapi memang ada apa yang menjadi tugas Wakapolri. Saya kira itu yang paling utama adalah tugas Wakapolri itu adalah melakukan lebih kepada pembinaan internal Polri. Bagaimana biar jadi dia itu ke dalam ya, ke dalam. Kalau Kapolri keluar tadi, maka Wakapolri adalah ke dalam. Dia harus bisa memberikan suatu jaminan kepada Kapolri bahwasanya atau memastikan kepada Kapolri bahwasanya apa yang menjadi program presisi itu bisa dilaksanakan sampai ke jajaran bawah. Sebenarnya presisi ini artinya apa sih? Karena banyak juga masyarakat bertanya, ini selalu disebut presisi gitu. Dan tujuan presisi ini apa? Ya, itu kan presisi kan kalau itu menjadi program presisi ya, prediktif ya, responsibilitas dan berkeadilan ya. Jadi itu memang presisi yang merupakan suatu program unggulan Kapolri ya. Ketika misalnya dulu saat Bapak Kapolri menjabat jadi Kapolri ya, dan presisi ini ditawarkan kepada DPR. Dan kemudian presisi ini lalu itulah sampai saat ini hampir 5 tahun. Iya. Hampir 5 tahun itu dilaksanakan ya. Dan kemudian kalau kita lihat banyak dirasakan ya, program ini banyak dirasakan oleh masyarakat, termasuk misalnya ETLE ya. Dulu 5 tahun sebelumnya dulu tidak pernah bayang ETLE itu akan ada, tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang. Iya. Kenapa ini? Karena sulit ya. Iya. Sulit kenapa? Karena memang untuk membangun kesadaran masyarakat itu, termasuk juga kalau kita lihat ETLE ini biaya besar. Iya. Makanya saya kira Pak Kapolri kalau kita lihat ya sangat berani ya, bisa menerapkan ini. Bahkan seluruh Polda di Indonesia sekarang ETLE ini sudah diterapkan. Bahkan di beberapa kabupaten memang belum semua mungkin ya, tetapi hampir mungkin sebagian besar kabupaten di seluruh Indonesia sudah pakai ETLE ya. Memang belum semua, tetapi saya kira karena memang tadi ini biaya sangat besar ya, termasuk juga dalam pengadaan kameranya, pengambilan peralatannya itu sangat mahal ya. Dan memang ini perlu waktu ya. Dan kita bersyukur dan memang di hari ETLE ini kita akhirnya diajari untuk tertib. Ya. Untuk berlalu lintas ya. Dulu kita tidak pernah terbayang mau bawa mobil itu ya. Kita suka-suka bawa pakai HP, kemudian tidak pakai seatbelt ya. Tapi sekarang kita takut. Kita melihat, jangan-jangan di sini ada ETLE. Kenapa? Itu biasanya capture ya. Ketika misalnya ada pengguna jalan, kemudian itu tercapture, lalu polisi nanti akan kirim kepada alamat yang bersangkutan sesuai dengan alamat mobilnya. Oke, Bang Edi, ini kan ada jabatan yang sangat strategis sekali dalam dunia Serse ya, yaitu Kabareskrim Polri. Sekarang diisi oleh Komjen Pol Dr. Andus Sahardiantono, MSI, yang dulunya sebagai Kabak Intel Kampolri. Ini kan jabatan yang sangat strategis dan luar biasa kan gitu ya. Apalagi bidang reserse kriminal dan kalau boleh kita jujur adalah Bareskrim ini merupakan suatu orang akan melihat suksesnya tidak Polri itu lihat dari itu dari reserse. Kenapa demikian? Karena memang masyarakat melihat apa kerja reserse itu. Makanya seorang Kabareskrim Polri itu betul-betul pemilihannya sangat ketat betul. Ini mampu nggak dia? Ini bisa nggak dia? Kalau ini, termasuk kalau kita lihat Pak Komjen Pol Wahyu Dada kemarin ya, saya kira memang orang tidak meragukan dia adalah seorang Madi Makayasa. Kemudian dia juga memiliki, sejak dulu ya, dia adalah merupakan polisi reserse ya. Kemudian kita tahu dia sangat piawai, kemudian sangat mendalami,
tentang reserse ya. Dan memang kalau Pak Wahyudara tadi ada dua yang apa namanya keahliannya. Pertama adalah SDM, kemudian ada reserse. Makanya beliau ke Irwasum sekarang. Irwasum sekarang. Dan Irwasum itu nanti akan lebih mudah. Kenapa? Dia paham tentang penyelidikan, paham dia. Tentang SDM, paham dia. Makanya saya kira itulah alasan Bapak Kapolri mungkin menunjuk yang bersangkutan menjadi Irwasum. Ya. Kemudian kembali kepada bicara tentang Pak Komjen Sardianto. Saya tahu betul ya. Saya hampir 25 tahun mengenal beliau. Dari Polda Metro Jaya, dari Polsek malah ya, di jajaran Polda Metro Jaya. Kemudian hampir mungkin lebih daripada separuh. Mungkin kalau sekarang dia usia mungkin hampir mencapai 30 tahun di kepolisian ya. Mungkin menurut saya lebih daripada 15 tahun dia menjabat di bagian reserse. Ya. Jadi betul-betul kalau menurut saya orang yang sangat sosok polisi yang sangat paham tentang reserse. Itu adalah Pak Sardianto. Ya. Jadi pernah menjadi direktur reserse, wadir reserse, ya. Kemudian Kanit reserse, kemudian belakangan direktur TVTR ya, kemudian belakangan menjadi wakil kabar reskrim ya. Lama juga ya. Saya kira memang kalau bagian reserse ya, dan saya juga memprediksi sebelumnya Pak Sari ini bakal menjadi kabar reskrim ya ketika ada mutasi ya. Dan ternyata memang apa yang menjadi prediksi kita, dan ternyata memang itu apa namanya akhirnya mungkin itu juga menjadi pertimbangan Bapak Kapolri sehingga Pak Komjen Pol Sardianto menjadi apa namanya kabar reskrim. Karena dari segi pengalaman ya, dari segi pengalaman kami yakin, kita yakin dia pasti mampu. Karena memang dunianya ada dunia reserse. Oke, lanjut Bang. Ini masalah nama-nama besar lagi. Di sini ada Pak Ahmad Wiyagus juga yang mau pensiun juga kan. Lama lagi Astaup Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Intel Kapolri. Ini pengalaman rekam jejak beliau seperti apa? Mungkin ada apa namanya Wiyagus ini disebutnya memang orang reserse juga. Ya. Tetapi sangat piawai juga di dalam sangat mengenal dunia intelijen. Ya. Maka ketika dia menjadi apa kemarin Kapolda Jabar ya, Kapolda Lampung ya. Kemudian belakangan menjadi Astama Op ya. Bintang 3, kemudian sekarang menjadi Kabak Intelkam ya. Saya kira dengan pengalaman dia 3 kali Kapolda loh. Gorontalo, Lampung, kemudian Jawa Barat. Ya, 3 kali Kapolda ya. Saya kira itu sangat apa namanya mampu ya, dengan pengalaman 3 kali Kapolda. Itu sangat handal ya di dalam hal menjalankan tugas sebagai Kabak Intelkam. Ya, karena kenapa? Kabak Intelkam ini sebutnya, Kabak Intelkam ini itu tidak kelihatan tugasnya. Dia akan dilihat oleh masyarakat ketika misalnya akan ada gangguan Kamtimas. Maka nanti dibilang bahwasanya intelijen tidak jalan. Tapi dalam situasi tenang, dia tidak kelihatan. Masyarakat tidak ada yang lirik dia. Berarti dia kepala intelnya seluruh Indonesia. Iya, kepala intel. Bayangin tuh, apa yang terjadi, satu jarum jatuh pun, Kabak Intelkam harus tahu yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Ya, itu apa? Makanya ketika misalnya ada gangguan Kamtimas di Papua, ada gangguan Kamtimas misalnya di Sulawesi Tengah, gitu ya, dia harus tahu. Dan biasanya sudah ada memang. Ini adalah merupakan sistematika apa ya, tugas Intelkam ya. Dan memang dia punya jaringan di mana-mana. Kemudian kalau ketika aman, orang tak akan pernah ingat namanya Pak Intelkam itu. Iya. Kenapa aman? Berarti kalau aman, intelijennya bagus menjalankan. Tapi kalau ada huru-hara, ada keributan, nanti akan ditanya oleh masyarakat. Itu intelnya kebobolan tuh katanya. itu nggak enaknya. Oke, Bang. Ini kan masih ada nama-nama lagi. Sebenarnya tugas-tugas Intel itu apa saja? Biar nanti masyarakat juga paham. Kadang kan ada Intel itu jualan somai, kan? Jualan onde-onde di jalan dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya.
Oke, Bang Edi. Ya. Ini ada hal yang sangat menarik ya, dan sangat dielu-elukan masyarakat atas keberhasilan dari seorang Patih Polri ya, karena saya eh, berjalan waktu mudik ya, kita lihat bahwasannya arus lalu lintas sangat luar biasa bagus, dikelola dengan manajemen yang profesional dan handal. Jadi orang mengeluhkan kinerja daripada Brigjen Pol Wibowo ya, dan beliau ini rekam jejaknya juga sangat bagus sekali. Tidak ada kesalahan-kesalahan ataupun cacat nama beliau dalam menjalankan tugas selama di Kepolisian Republik Indonesia. Artinya pengabdian beliau itu sangat luar biasa sekali dalam membangun Polri ini. Dan Brigjen Pol Wibowo ini adalah dulunya jabatan terakhir dia adalah Wakapolda Jawa Barat. Mungkin ini bisa dijelaskan Bang, sosok seorang Brigjen Pol Wibowo ini sampai dia menjabat sebagai Dirregiden Korlantas Polri. Ya, jadi kalau kita lihat ya, jabatan Wakapolda Jabar dengan Direktur Regiden Polri itu kalau nggak salah satu eselon ya, satu eselon sama tingginya, namun memang ya Direktur Regiden Polri itu sangat istimewa. Kenapa? Karena memang dia bisa dibayangkan itu mengurus seluruh registrasi dan identifikasi kendaraan ya, seluruh di Indonesia itu ada di situ. Artinya kalau kita lihat ya, itu kalau misalnya ada inovasi baru, terobosan baru ya, saya kira kemarin banyak terobosan yang sudah dibuat oleh Pak Brigjen Wibowo ya, selama sebagai Direktur Regiden Korlantas Polri, dan memang itu menjadi barometer ya, apakah orang yang bersangkutan, jenderal yang bersangkutan berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas, itu akan dilihat daripada apa capaian terobosan yang sudah dilakukan. Dan ternyata memang kita lihat semakin bagus pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri itu bagus, maka sudah dipastikan bahwasannya banyak terobosan yang dilakukan ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini, kalau nggak salah mungkin ada 6 bulan atau berapa bulan ya menjabat di sana ya. Saya kira banyak capaian kalau kita amati selama ini ya. Dan memang kalau saya lihat kenapa sampai misalnya Pak Wibowo menjadi Regiden ya, yang pasti memang saya pernah memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan ketika dia menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat ya. Dan memang pada saat itu lancar semua apa ya, termasuk mudik juga lancar di sana ya, masyarakat banyak senang ya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan mudik pada saat itu itu dilakukan di Jawa Barat itu berlanjut, dan pada saat itu saya datang ke sana memberikan apresiasi, memberikan penghargaan Presisi Award ya. Kemudian kira-kira sebulan 2 bulan kemudian beliau lalu naik menjadi Wakapolda ya Jawa Barat ya, dan ya sampai berapa bulan ya, mungkin 6 bulan atau berapa ya, saya tidak tahu, tapi yang pasti memang beliau adalah memang jenderal yang sangat istimewa menurut saya. Kenapa? Karena memang selain daripada memiliki banyak terobosan, inovasi pelayanan juga banyak, dan kemudian itulah yang membuat beliau menjadi saat ini Direktur Regiden Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Ya, memang kita mengenal Brigjen Pol Wibowo ini juga memang orangnya santun ya, orangnya kalem. Makanya juga, tadi saya sampaikan sangat istimewa rekoneko apalagi terkait dengan agamanya juga kuat kan gitu. Murah senyum lagi. Iya, murah senyum. Ya, maka dari itu masyarakat ya kan bertanya-tanya, ini sosok Wibowo ini apakah masih di lantas atau sudah menjadi Kapolda atau seperti apa yang Abang ketahui saat ini? Biasanya sih kalau kita lihat ya, dalam mutasi-mutasi Polri, berapa bulan mutasi itu, berapa biasanya tahun itu kan salah satu yang menjadi apa namanya sumber itu, kalau misalnya Direktur Regiden Polri itu bisa menjadi Kapolda di wilayah, bisa menjadi Kapolda, bisa langsung menjadi Kapolda, atau bisa juga menjadi Kakor-Lantas bisa ya. Tapi memang itu semua tergantung kepada Kapolri ya, termasuk kepada
Polri ya. Biasanya kan untuk menunjuk seseorang menjadi Kapolda itu biasanya lihat itu tergantung masukan dari Dewan Jabatan Polri ya, Dewan Jabatan Polri ya. Kemudian nanti diusulkan kepada Kapolri, lalu Kapolri akan memutuskan ya apakah yang bersangkutan layak atau tidak ya. Dan secara pribadi memang kalau kita lihat Pak Boy adalah sosok polisi yang sangat bagus ya, dan saya kira mungkin beberapa tahun-tahun ke depan mungkin itu akan mengisi menjadi jabatan Kapolda ya. Dan memang kalau dia kan masa tugasnya kan masih panjang ya, jadi saya kira sosoknya Polri ya banyak diharapkan oleh masyarakat seperti beliau ya. Oke Bang Edi, ini ada satu juga Pati Polri yang sangat bagus karirnya ya. Dia menjaga Polri yang presisi. Kita sebut saya namanya Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja, Ampol 92. Ya. Dari rekam jejak beliau ini, beliau itu terakhir jabatannya Irwasda Polda Jawa Barat. Dan sekarang Itwasum Polri. Auditor kalau nggak salah nih. Ya, oke. Ya. Kita ingin tanya, tugas Itwasum itu di bawah naungan siapa? Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Itwasum dalam menjalankan tugas-tugasnya? Yang Karena pasti kalau dia dari kinerja beliau ini banyak masyarakat yang menyampaikan kepada Petisi Ali, luar biasa bagus kinerja beliau ini gitu. Ya, jadi yang pasti adalah kalau memang ini adalah yang sebutkan Pak siapa tadi Kalingga Rendra Raharja, itu adalah menjadi auditor kalau nggak salah di Irwasum Polri ya. Jadi kalau memang Irwasum Polri itu Brigjen itu pertama ada menjadi Irwil ya. Iya. Irwil 1, 2, 3, 4 juga. Kemudian selain itu ada auditor. Iya. Auditor adalah membuat satu tim, kemudian akan membantu Irwil dalam menjalankan tugasnya. Paling tidak ini untuk memperkuat ya inspektorat ya. Dan ini semua di bawah Irwasum Polri. Kalau saat ini di bawah Pak Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dan kemudian mereka itu biasanya akan melakukan audit. Iya. Akan melakukan wasrik, ada namanya kalau di Polri itu namanya wasrik, pengawasan dan pemeriksaan. Biasanya datang ke turun selain Mabes Polri, mereka juga turun ke banyak Polda dan juga Polres ya. Ya bisa bayangkan seluruh Indonesia ini ya, ada puluhan Polda di seluruh Indonesia ini ya. Kemudian setelah di Polda ada banyak Polres lagi sana, puluhan Polres ya. Bahkan kalau Polda Jawa Timur lebih daripada 35 Polres ya, bayangin tuh. Jadi memang porsinya banyak ya. Jadi ketika misalnya tim Irwasum ini melaksanakan tugas, mereka akan melakukan audit, termasuk misalnya audit terhadap penggunaan anggaran Polri, termasuk misalnya bagaimana Poldanya ya kerja, bagaimana Polda itu menggunakan anggaran untuk apa saja. Kemudian dia akan cek, audit apakah tepat sasaran atau tidak. Kemudian bukan hanya operasional ya, tapi juga termasuk reserse juga akan mereka lihat ya. Karena semua kan sudah ada di dalam catatan anggaran mereka ya. Karena sudah ditata, artinya memang anggaran reserse sekian, anggaran pembelian barang sekian, anggaran gaji sekian, sudah ada semua. Artinya ini semua tidak bisa berubah. Karena tanpa sepengetahuan atau tanpa ada perintah dari Mabes Polri ya. Dan semua ini di dalam penggunaan anggaran, termasuk misalnya penerimaan personil Polri ya, itu juga akan dilihat. Tidak bisa misalnya suka ini saya pengen tahun ini saya pengen cari pegawai apa misalnya puluhan ribu misalnya gitu ya, ada keinginan Kapolda nggak boleh, karena semua sudah ditentukan oleh Mabes Polri. Polda A kau hanya boleh menerima bintara tahun ini cuman 300 orang. Kemudian menerima akpol kuotanya hanya 15 orang. Sudah ditentukan semua. Tidak bisa ada Kapolda itu menggunakan suka-suka, tidak boleh. Kemudian Polda A tadi sudah direncanakan akan membangun 1 atau 2 kantor polsek atau 1 Polres gitu. Itu semua ditentukan oleh apa. Jadi tidak boleh menyimpang dari situ karena sudah ada petunjuk dari Mabes Polri ya.
Jadi ketika misalnya ada tadi auditor datang, tim Irwasum datang, maka tim Irwil ini kan banyak. Ada tentang masalah penyidikan terhadap anggaran, ya. Ada penyidikan terhadap kasus, ya. Ada penyidikan terhadap yang lain, ya. Mereka itu adalah memang memiliki tim yang berbeda-beda. Ketika misalnya ada kasus, misalnya ada di Lampung, misalnya gitu ya, ada namanya keributan. Kemudian atau ada namanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Maka tim Irwil nanti dari Irwasum akan turun melihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Ya kemudian dia melakukan audit, ya. Makanya tadi si Kalingga itu selain menjadi auditor dia. Auditor dari Irwasum Polri, kemudian mengaudit kinerja juga ya. Iya, melakukan apakah misalnya Kapolres ini sudah menjalankan perintah pimpinan atau tidak, ya. Itu mereka. Ya, apa namanya, di dalam seperti ini ada juga di apa itu, nanti kalau di Propam itu ada namanya audit investigasi. Oh iya. Dia akan melakukan audit terhadap apa yang sudah dilakukan. Ada nggak yang menyimpang? Ketika misalnya ada anggaran, termasuk penyidik juga. Iya, penyidik juga. Jika ketika misalnya ditemukan ada penyimpangan, itu akan menjadi hasil pemeriksaan daripada Irwasum. Juga, misalnya ya, misalnya ada uang anggaran penyidikan, kemudian ditilep atau dikorupsi, itu pasti ada anggaran di Polda itu misalnya, ada anggaran keamanan, pengamanan gitu ya, ada pilkada gitu ya, kemudian uangnya diambil, itu akan berhadapan dengan Irwil daripada Irwasum, karena semua itu harus sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Misalnya gini, ada itu beberapa tempat itu ramai kemarin ya, ada penggunaan misalnya jatah anggota. Misalnya kalau pilkada itu kan ada tuh, pilkada itu ada anggota, satu anggota adalah setiap hari mendapatkan jatah makan ya, mungkin ya, kemudian misalnya 100.000 ya, kemudian tidak disasi kepada anggota yang bersangkutan, masalah itu bisa dipidana nanti Kapolda itu, ditilep, digelapkan uangnya ya. Jadi kalau seperti itu nanti Irwil turun. Benar nggak bahwasannya uang ini sudah digunakan? Benar nggak sudah diterima anggota? Dan akan ada namanya cek and recheck. Anggota nanti di lapangan akan ditanya, benar nggak kau mendapatkan uang tadi 100.000 tadi dari anggaran Polri? Karena itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya. Nah, itulah apa ya. Bang. Ini kan kita lihat masyarakat ini selalu mengidamkan Polri yang perfeksionis, sempurna, kalau bisa seperti malaikat gitu. Iya, betul. Jangan ada sedikit salah pun. Betul. Kalau sedikit salah habis diajar habis-habisan dan itu berepisode-episode itu kasusnya. Tapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak ada lihat itu. Tapi ketika ada sedetik pun ataupun masalah di kita katakan di daerah dari ranah polsek, itu sampai nasional itu pemberitaannya gitu. Nah, ini kenapa bisa menjadi isu spiral itu ketika ada salah satu oknum polisi yang menyimpang? Saya ini hampir 30 tahun ya, tugas di kantor polisi ya. Saya pernah merasakan bagaimana tugas melihat ya, walaupun saya bukan polisi tapi saya merasakan, karena saya adalah mungkin bagian daripada Polri ya, karena saya lama menjadi wartawan kepolisian ya, dan saya merasakan juga bagaimana harus datang ke TKP bersama polisi juga, bagaimana datang mengamankan kebakaran itu bersama polisi juga ya, bagaimana misalnya ada perampokan, polisi datang, saya datang di situ. Jadi sangat apa namanya, kerja polisi saya sangat tahu betul ya. Dan memang saya selalu sampaikan bahwasanya, karena saya adalah wartawan tentunya, saya tahu betul berita polisi adalah berita yang sangat seksi. Kenapa demikian? Kalau dibanding dengan satuan lain ya, berita polisi itu paling seksi. Kalau kita lihat, kita periksa saat ini di media sosial dan juga di Google ya, itu akan rata-rata tiap hari ada terus menerus. Itu bisa, kalau ada 10 berita tentang apa, mungkin 5 diantaranya ada berita polisi. Bayangin tuh. Kalau kita lihat yang Google yang viral ya, banyak dibaca, pembacanya banyak. Kemudian begitu seksi. Ada polisi yang berhasil, ada polisi yang menyalahgunakan, ada polisi yang menyimpang. Ya.
ada kemudian prestasi polisi menangkap narkoba, menangkap judi online, kemudian mengamankan masyarakat, ya. Itu banyak sekali. Dan selalu kalau kita lihat bahwasanya tugas polisi ini selalu menarik. Kenapa menarik? Karena memang saya tidak tahu, tapi yang pasti adalah karena polisi dekat dengan masyarakat, langsung melayani masyarakat, maka dia begitu menarik. Kita sadar kadang-kadang banyak polisi tugasnya dicerca, dicaci maki, ya, kemudian dikritiki, ya, kemudian dibully, ya. Tapi harus diingat, polisi tidak ada saja dikangeni, dirindukan, ya. Itu yang menjadi apa namanya, ya. Kita bayangkan kalau misalnya saat ini polisi tidak ada, waduh, hancur apa? Jalanan, nggak ada polisi di situ, itu bisa amburadul. Ya. Satu hari aja. Satu hari aja, nggak usah sore. 1 jam saja, polisi tidak ada di situ, itu amburadul semua jalanan. Jadi memang saya merasakan, melihat, ya, polisi kadang-kadang caci maki, kadang-kadang dibully, disakiti, ya. Tetapi dalam banyak kesempatan polisi sangat dirindukan oleh masyarakat, ya. Kadang-kadang ini bertolak belakang, ya. Tapi memang itulah polisi kita. Dan apa namanya, saya selalu berkali-kali ngomong ketika berhadapan dengan Polri, ya, misalnya saya sampaikan apa yang sudah dilakukan baik saja dilakukan oleh Polri belum tentu diterima dengan baik, apalagi menyimpang, ya, pasti akan dicerca oleh masyarakat, pasti akan diributkan oleh masyarakat, ya. Jadi makanya atas dasar itu saya sampaikan kepada teman-teman di kepolisian agar bekerjalah dengan baik, Ya. layani masyarakat dengan baik, ayomi masyarakat dengan baik, lindungi masyarakat dengan baik. Ketika masyarakat membutuhkan, maka datanglah cepat memberikan bantuan, datanglah cepat memberikan pelayanan. Itulah sebetulnya harapan masyarakat. Jadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, ya. Harus, ya. Jadi namanya polisi, ya, dalam banyak kesempatan masyarakat mengharapkan, misalnya malam ini rumahnya dirampok, ya dicari siapa? Polisi. Lapor polisi, panggil polisi, ya, datang polisi. Jangankan itu perampokan tadi, ya. Ada juga di beberapa tempat itu anjingnya hilang, polisi juga dicari. Kucingnya hilang, polisi juga dicari. Kenapa? Ada diambil orang, misalnya hewannya diambil orang, lapor polisi. Itulah Babin Kamtibmas. Nah, itulah bilang. Makanya gue bilang, saya mengharapkan kepada para Babin Kamtibmas itu, ya, kawan-kawan di sana itu harus peka. Ketika misalnya melihat ada persoalan masyarakat, ada masyarakat butuh bantuan, maka yang kita harapkan adalah Babin Kamtibmas harus di depan dulu. Garda terdepan. Garda terdepan, ya. Kalau kita lihat di banyak kesempatan itu, bahkan saya pernah ke Siak, ya. Jadi sebetulnya harapan masyarakat itu seperti polisi-polisi di Jepang, ya. Babin Kamtibmas itu tinggal di pedesaan apa? Di rute pertengahan rumah masyarakat. Itu yang diharapkan sebetulnya, ya. Tapi memang tidak mudah mewujudkan ini. Jadi ketika misalnya masyarakat butuh, dia datang ketok pintu kepolisian. Pak polisi, di rumah saya ada kemalingan, tolong datang, gitu, ya. Itulah sebetulnya cepat melayani. Ya. Dan masyarakat melihat ketika polisi datang, masyarakat merasa nyaman. Pak polisi ini sudah datang. Walaupun kadang-kadang itu bukan bagiannya, tetapi melihat atribut polisi saja, masyarakat senang. Dia merasa nyaman, ya. Polisi sudah datang memberikan bantuan. Padahal belum apa-apain, baru hadir doang, ya. Itu yang terjadi, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam banyak kesempatan juga misalnya itu polisi itu sangat dirindukan oleh masyarakat, ya. Kadang dicerca, tetapi sangat dirindukan. Artinya polisi tidak dikritik, ya. Dan saya lihat memang kalau dalam menyikapi itu, saya lihat Kapolri juga kemarin kan memang sangat apa, ya. Udah apa itu kan menjadi masukan, ya. Ya. Itu akan menjadi obat buat Polri bagaimana bisa bekerja semakin baik, ya. Dan itu jangan dilihat sebagai anti kritik, ya, tidak demikian. Tetapi hal-hal seperti itu, apa yang menjadi keluhan masyarakat tadi itu harus disikapi, kita terima, itu jadikan sebagai bahan introspeksi.
biar Polri Ya. baik, biar Polri semakin bagus, maka jadikan apa yang menjadi kritikan masyarakat itu untuk perbaikan Polri, Pak. Oke, teman-teman, tidak terasa pertemuan kita sudah cukup lama dalam diskusi bincang-bincang tentang kepolisian bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia. Jangan lupa saksikan terus Head to Head bersama dengan pengacara Mawar. Terima kasih, Pak. Ya.